Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan celebes people mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah kepada Allah. Akan tetapi ada orang yang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Ada sebuah cerita, seorang aparat ketika menangkap seorang pencuri, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pencurinya mengatakan, "Izin Pak, saya sholat dulu." Maka sang aparat mengatakan, "Kok bisa Anda sholat tapi mencuri?" Maka si pencuri mengatakan, sholat itu ibadah, mencuri itu pekerjaan. Barangkali cerita ini merupakan cerita fiktif. Akan tetapi dalam kehidupan, betapa banyak orang yang membedakan. Betapa banyak orang yang membedakan yang mana ibadah, yang mana pekerjaan. Padahal dalam Al-Quran, yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta bahagia dunia. Wa fil akhirati hasanah. Juga kita minta bahagia akhirat. Dan waqina azabannar, terbebas dari api neraka. Kalau kita melihat dalam keseharian kita sholat diiringi dengan zikir, juga dengan bacaan Al-Quran, itu maksimal 1 jam dalam sehari semalam. Sementara yang kita minta kepada Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, dan terbebas dari api neraka. Maka waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam. Kalau 24 jam bagi 3, maka masing-masing harus mendapatkan 8 jam untuk bahagia dunia, 8 jam untuk bahagia akhirat, dan 8 jam untuk terbebas dari api neraka. Akan tetapi, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Celebes people yang dimuliakan Allah, maka prinsipnya adalah kerja adalah ibadah. Kalau diilustrasikan, ada orang yang bekerja, itu seperti orang yang mengumpulkan angka 0. Semakin dia bekerja tiap hari, semakin dia kumpulkan angka 0. Maka uang 100.000 nolnya ada 5. Uang 1 juta nolnya ada 6. Akan tetapi, bagaimanapun banyaknya nolnya, kalau tidak ada angka satunya, maka tidak ada nilainya. Bukankah dalam prinsip ketika kita sholat kita baca, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Sesungguhnya sholatku, wa nusuki sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya sesungguhnya hidupku, wa mamati sesungguhnya matiku. Untuk siapa semua? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka dalam kehidupan dunia, setiap aktivitas kita semestinya semua bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Celebes people yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya supaya aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala?
Maka yang pertama, niat kita melakukan ibadah, niat kita bekerja itu ikhlas karena Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidak kuperintahkan manusia illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Maka prinsip yang pertama untuk menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah, kerja itu merupakan ibadah, maka yang pertama mukhlishina lahuddin, yaitu niat ikhlas karena Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ibadah bismillah. Segala aktivitas kita mulai dengan bismillah. Coba kita lihat, andai kata hanya ibadah kita hanya ibadah ritual saja, kita tidak menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, maka porsi untuk mendapatkan bahagia dunia dan juga bahagia akhirat dan terbebas dari api neraka itu tidak cukup. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bahagia akhirat dan juga terbebas dari api neraka membutuhkan 2/3 dari waktu yang diberikan oleh Allah. Sementara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia hanya dibutuhkan 1/3 dari waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip yang pertama, bagaimana caranya menjadikan pekerjaan ini sebagai ibadah? Maka yang pertama mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah sabdanya, ada orang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi ketika di akhirat dipanggil dan dia menghadap kepada Allah, "Ya Rabb, dulu di dunia saya berjuang di jalan-Mu, bahkan saya meninggal dalam keadaan mati syahid. Mana pahalanya ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Sesungguhnya engkau berbuat jihad bukan karenaku, akan tetapi hanya untuk mendapatkan popularitas di dunia." Maka celebs people yang dimuliakan Allah, mari kita menjadikan seluruh aktivitas kita, apapun profesi kita, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dikenal dengan istilah kerja ibadah. Kalau kita melihat orang yang bekerja dengan jujur, orang yang bekerja dengan konsisten, orang yang bekerja dengan penuh integritas, maka semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan prinsip hidup kerja ibadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.